Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan tasawuf. Kali ini episode 59 yang mengangkat tasawuf sosial, tasawuf perennial, dan tasawuf perkotaan. Tasawuf merupakan kehidupan yang dipenuhi upaya mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya melalui penghayatan dan penyempurnaan ibadah kepadanya. Namun kehidupan ini dinilai melahirkan satu kesalehan individual tetapi tidak bersikap sosial. Di samping itu, para kritikus memandang bahwa zuhud yang ada dalam tasawuf itu senantiasa dimaknai sebagai meninggalkan dunia. Apalagi kemudian fana, terutama pada level fana anin nafas, yaitu dirinya sendiri dianggap tidak ada, karena dalam rangka mengutuhkan konsentrasinya dan penghayatannya, bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Pak M. Amin Syukur menghadirkan buku berjudul Tasawuf Sosial, Transformasi Etik Islam di Era Modern. Pak Syukur menyatakan bahwa model penampilan tasawuf di masa sekarang ini tidak harus menjauhi kekuasaan, tetapi justru masuk di tengah-tengah pergulatan politik dan kekuasaan. Sebab menjauhi kekuasaan menunjukkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Selanjutnya Pak Syukur sebagai penggagas tasawuf sosial menyatakan bahwa tasawuf sosial bukan tasawuf yang isolatif, tetapi aktif di tengah pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tuntutan tanggung jawab sosial tasawuf pada awal abad ke-21 ini. Tasawuf tidak lagi uzlah dari keramaian. Sebaliknya, tasawuf harus aktif mengarungi kehidupan secara total, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini jawaban Pak Syukur terhadap kritikan-kritikan tasawuf yang tidak mempedulikan aspek-aspek maupun tindakan-tindakan sosial, yaitu melalui bukunya tadi, Tasawuf Sosial. Kemudian yang kedua adalah tasawuf perennial. Ini juga merupakan respon atau jawaban terhadap kritikan-kritikan bahwa ada tuduhan yang mendiskreditkan keberadaan tasawuf sebagai bangunan ilmu keislaman yang justru menimbulkan perilaku dan tindakan-tindakan kontraproduktif, antisosial, dan menjauhi kehidupan duniawi. Kehidupan zuhud yang berlebihan, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim bin Al-Bom dan Robi'ah Al-Adawiyah, telah mengundang kritik yang keras pada tasawuf, sehingga tasawuf dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terhadap tuduhan itu, Kausar Azhari Nur menjawab dengan menghadirkan sebuah buku karyanya yang berjudul Tasawuf Perennial, Kearifan Kritis Kaum Sufi. Pak Azhari Nur mengatakan bahwa tasawuf perennial membalik tuduhan-tuduhan itu melalui fakta-fakta historis yang menyangkalnya. Seperti terefleksi dalam judul pengantar bukunya itu, yakni Pengantar Tasawuf Asketis, Tasawuf Bisnis, dan Tasawuf Mistis. Pak Azhari Nur selanjutnya mengatakan bahwa Islam justru mengajak pada pemenuhan kebutuhan hidup material sekaligus spiritual. Kemajuan spiritual hanya bisa dicapai melalui hidup soleh di tengah pergulatan kehidupan sehari-hari,
bukan dengan mengingkari kehidupan duniawi. Karena itu para pembela tasawuf menolak tuduhan itu. Tasawuf yang benar mementingkan keseimbangan aspek jasmani dan rohani, aspek lahiriah dan batiniah. Para sufi tidak menjauhi kehidupan duniawi. Mereka telah memberi sumbangan besar sekali dalam pengembangan pendidikan, politik, militer, sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana juga yang telah saya sampaikan pada episode 54 dan 55. Dalam bidang politik dan militer, peran para sufi sungguh sangat besar. Tarekat-tarekat sufi tampil sebagai kekuatan politik di berbagai negeri Islam. Pak Kausar Azhari Nur memberikan alternatif tasawuf perennial sebagai tasawuf yang ideal, tasawuf yang sebenarnya, dan tasawuf yang sejati melalui penjelasannya sebagai berikut. Bahwa tasawuf yang ideal adalah tasawuf mistis, tasawuf yang benar-benar tasawuf sufi, tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu tasawuf sebagai jalan spiritual menuju Allah, berintikan akhlak mulia, mendekatkan manusia pada Allah, tetap setia pada syariat, menekankan keseimbangan antara aspek-aspek lahiriah dan aspek batiniah, aspek material dan aspek spiritual, aspek duniawi dan aspek ukhrawi, berpihak pada orang-orang yang lemah dan tertindas. Maka tasawuf inilah, kata Pak Azhari Nur, yang saya sebut sebagai tasawuf perennial atau tasawuf universal. Kemudian berikutnya adalah tasawuf perkotaan atau sekarang populer disebut sebagai urban sufism. Adanya kecenderungan sebagian warga beberapa kota besar untuk terlibat dalam dunia spiritual secara intens merupakan fenomena baru yang menarik untuk dilakukan penelitian. Fenomena sufisme di tengah masyarakat yang terus beradaptasi dengan nilai-nilai baru, seolah merupakan gerakan yang melawan arus transformasi. Mereka masih bertahan dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional dan sangat kokoh mendambakan kekuatan batin. Komunitas sufi perkotaan itu telah hidup atau tumbuh dalam 3 dasawarsa terakhir dan hingga kini tetap bertahan. Memang sufisme telah menarik perhatian sebagian masyarakat kelas menengah terdidik untuk menggali khasanah intelektual dan filosofis tokoh-tokoh sufi terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Kursus-kursus baik yang diadakan oleh El-Sab maupun para Madinah telah menarik minat yang sangat tinggi di kalangan kaum terdidik kelas menengah perkotaan. Oleh karena itu, Adlin Sila dan kawan-kawan menghadirkan buku yang berjudul Sufi Perkotaan, menguak fenomena spiritualitas di tengah kehidupan modern. Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian di masyarakat perkotaan dari kota-kota besar di Indonesia, yaitu mulai Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Palembang, dan Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan temuan-temuan sebagai berikut. Yang pertama, ternyata banyak orang Islam baik dari kalangan bawah, menengah maupun elit, seperti mahasiswa, dosen, dan pejabat pemerintah, ternyata sangat berminat mengikuti ajaran tasawuf. Yang kedua, ajaran tasawuf mempunyai peranan yang sangat besar bagi kaum elit di perkotaan, karena dapat mengakses untuk menyampaikan kepada atasan atau bawahannya. Yang ketiga, bahwa belakangan ini orang-orang kota tertarik pada model keberagamaan sufi. Ini sebagai gejala baru mengawali abad ke-21 ketika produk-produk teknologi tidak memberikan kekuatan batin
dan ketika materi tidak membahagiakannya, sementara keberagamaan model fikih dirasakan terlalu verbal, maka mereka memiliki kecenderungan kuat menempuh pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya melalui tasawuf ini. Yang keempat, orang kota memilih tasawuf agar mendapatkan ketentraman hati dengan berusaha agar tidak ada lagi penghalang dalam mencintai Allah. Sementara yang kelima, pelaksanaan ritual tasawuf kota tidak hanya di masjid-masjid, tidak hanya di zawiyah-zawiyah, tetapi justru di hotel-hotel berbintang, kawasan-kawasan bisnis, di tempat-tempat wisata seperti kawasan Puncak, maupun di kantor-kantor pemerintahan. Jadi ini merupakan satu dinamika yang sangat menarik untuk diperhatikan, di mana tasawuf sekarang sudah menembus jantung perkotaan. Ini bukan hanya dalam kasus Indonesia, tetapi dalam kasus Indonesia 6 kota terbesar di Indonesia tadi menunjukkan ada kesamaan tren atau kecenderungan masyarakat kota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tasawuf yang dianggap sebagai terapi dalam kehidupan modern sekarang ini yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan resiko-resiko yang keras sekali. Demikian saya kira saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.